Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Anugrah Pinaro dengan NIM 19130111016 dari kelas 5B Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai alat peraga yang telah saya buat dalam mata kuliah workshop matematika. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. I Gusti Ngurah Pujawan MKes dan Bapak Putu Pasar Suryawan SPD MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah workshop matematika ini yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan alat peraga ini. Alat peraga ini bernama kooperatif relasi yang merupakan singkatan dari kotak persamaan kuadrat serta transformasi geometri, refleksi, dan rotasi. Alat peraga ini dibuat untuk siswa kelas 9 SMP yang berguna untuk membantu siswa dalam memahami dan menanamkan konsep pemfaktoran persamaan kuadrat serta memahami konsep refleksi dan rotasi dalam materi transformasi geometri. Adapun komponen alat peraga kooperatif relasi ini diantaranya yang pertama, kotak yang berbentuk koper yang dibuat dengan menggunakan triplek dan balok kayu sebagai rangkanya. Kemudian, pada bagian bawah kotak alat peraga ini digunakan sebagai media untuk membelajarkan konsep persamaan kuadrat dan terdapat komponen-komponen diantaranya seperti kotak satuan, kotak X, kotak X kuadrat, kotak pasangan 0, dan kartu angka pemfaktoran. Pada bagian sisi atas kotak alat peraga digunakan sebagai media untuk membelajarkan konsep refleksi dan rotasi dalam materi transformasi geometri. Adapun komponennya seperti papan koordinat kartesius, misi atau mika refleksi yang terbuat dari plastik mika, surah atau busur rotasi yang terbuat dari busur 360 derajat yang digabungkan dengan mistar skala yang dipasangkan plastik mika. Kemudian stiker titik dan bangun datar yaitu segitiga, trapesium, dan persegi sebagai objek geometri yang akan ditransformasikan. Dan yang terakhir ada kartu soal yang terdiri dari masing-masing 12 soal persamaan kuadrat, soal rotasi, dan soal refleksi. Nah, penasaran bagaimana pembuatan alat peraga kooperatif relasi ini? Berikut akan saya sajikan mengenai video singkat proses pembuatan alat peraga ini.
pertama saya akan menjelaskan penggunaan alat peraga untuk menemukan konsep pefaktoran suatu bentuk persamaan kuadrat. Kita ambil sebuah soal persamaan kuadrat. Tentukanlah akar dari persamaan kuadrat x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Pertama kita perlu mengambil satu kotak x kuadrat berwarna biru, sebuah kotak x berwarna merah, dan 6 buah kotak satuan berwarna merah. Kemudian kita menyusun kotak-kotak tersebut menjadi bangun persegi panjang yang besar. Dalam menyusun kotak tersebut perlu memperhatikan sisi-sisinya, di mana sandingkan sisi x pada kotak dengan sisi x dan sandingkan sisi satuan dengan sisi satuan. Karena belum terbentuk persegi panjang setelah menyusun kotak yang telah diambil, maka perlu ditambahkan kotak pasangan 0, yaitu pasangan kotak x yang berwarna biru dan kotak negatif x yang berwarna merah. Di sini kita perlu mengambil kotak x berwarna biru sebanyak 2 buah dan kotak negatif x yang berwarna merah sebanyak 2 buah. Kemudian kita susun ulang hingga menjadi bangun persegi panjang. Kemudian untuk menentukan faktor dari persamaan kuadrat x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0, maka dapat menggunakan prinsip luas dari persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Berdasarkan penyusunan kotak-kotak tersebut, terbentuk persegi panjang dengan panjang x kurang 3 dan lebar x tambah 2. Maka dapat dituliskan faktor-faktor dari persamaan kuadratnya, yaitu x kurang 3 kali x tambah 2 sama dengan 0. Jadi akar penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0 adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 2. Berikutnya saya akan menjelaskan penggunaan alat peraga untuk menanamkan konsep refleksi. Kita ambil sebuah kartu soal refleksi. Diketahui segitiga ABC yang titik sudutnya di A 2,1, B 7,4 dan C 2,7. Tentukanlah hasil bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Pertama, letakkan bangun datar berwarna hijau pada papan koordinat kartesius dengan letak koordinat titik sudut A 2,1, B 7,4 dan C 2,7. Lalu pasanglah misi atau mika refleksi, di mana salah satu sisi yang berwarna biru terletak tepat pada sumbu Y yang merupakan sumbu pencerminannya. Pada permukaan sisi mika, tandai posisi titik-titik sudut pada bangun segitiga tersebut dengan spidol. Selanjutnya, refleksikan bangun datar tersebut dengan bantuan misi dengan cara membalikkan mika refleksi tersebut. Letakkanlah segitiga berwarna merah sesuai dengan tanda pada mika, di mana segitiga ini merepresentasikan hasil bayangannya. Dapat dilihat titik-titik koordinat dari bayangan segitiga tersebut, yaitu titik A aksen negatif 2,1, B aksen negatif 7,4 dan C negatif 2,7. Dan terakhir saya akan menjelaskan penggunaan alat peraga untuk menanamkan konsep rotasi. Kita ambil sebuah soal rotasi. Segi 4 ABCD berkoordinat di titik sudut A 2,3, B 2,7, C 6,7 dan D 6,3 dirotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal. Tentukanlah bayangan koordinat titik sudut segi 4 ABCD. Pertama, ambil bangun segi 4 berwarna hijau dan letakkan pada papan koordinat kartesius dengan titik sudut A 2,3, B 2,7, C 6,7 dan D 6,3. Kemudian pasanglah alat surah atau busur rotasi dengan pusat busurnya tepat di titik 0,0 dan mengatur busur sehingga skala 0 pada busur tepat pada sisi mistar yang melalui titik A. Letakkan segi 4 berwarna merah di atas permukaan plastik mika dan bersesuaian dengan letak segi 4 hijau. Dengan bantuan surah, rotasikan segi 4 tersebut dengan cara memutar mistar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Dengan demikian didapatkan titik-titik koordinat dari bayangan segi 4 tersebut. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Om Santi Santi.